Memang ini Mas Agus betul-betul belajar ya. Mungkin kalau dulu lahannya ini bisa dikelola, mungkin sampai sekarang ya sudah bisa bertani. Tapi karena dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan sore hari ini masih seperti biasa di seputaran pemukiman transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Pada saat ini saya berada di transmigrasi Sepungur 2016. Lebih tepatnya saya berada di tempatnya Mas Agus ya. Saat ini Mas Agus memulai bertani ya. Bertani kembali, tapi memang sebelumnya memang Mas Agus belum bisa bertani dikarenakan di sini lahannya rawa seperti ini ya. Di sini sungai, terus otomatis di sini pun rendah ya karena di samping sungai. Jadi lahan ini selama 8 tahun kurang lebih itu tidak bisa dikelola sama sekali ya. Jadi di belakang sini pun jarang tanaman apa-apa ya, nggak ada tanaman apa-apa kayaknya malahan. Karena sebelumnya tanah ini, lahan ini di sini memang rawa seperti ini ya, air semua di sini dulu. Kalau air pasang itu sini penuh air. Tapi pada saat ini lahan ini sudah bisa sudah bisa dikelola atau sudah dibersihkan, mau ditanami sayur-sayuran dikarenakan sudah ada tanggul ini ya. Ini tanggul, tapi bukan tanggul blok ya, ini cuma tanggul pribadi ya, 1 hektar seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah mulai ditanami. Memang Mas Agus ini dari Jawanya tidak bertani ya, maksudnya belum pernah bertani ya. Dan tran kesini beliau ingin bertani sebenarnya, tapi karena lahannya tidak bisa dikelola, akhirnya Mas Agus jualan es keliling ya, terus sekarang mulai bertani sambil berjualan, misalnya 1 minggu 3 hari jualan atau 4 hari jualan, 2 hari atau 3 hari ke sini ya untuk mengolah lahan. Karena di sini sebelumnya ini cuma semak ya, semak yang tumbuh di sini. Cuman karena sekarang sudah ada tanggul ya, jadi Mas Agus bisa bertani di sini. Sudah mulai bertani ya, mulai belajar ya, seperti itu. Sebenarnya kalau seandainya dari dulu Mas Agus, saya langsung ke belakang dulu ya. Mas Agus lahannya ini mungkin bisa ditanami apa-apa, tanami sayur. Mungkin dari dulu sudah bertani ya. Tapi dikarenakan di sini lahannya tidak bisa ditanami karena banjir seperti itu. Terkena dampak pasang surut ya. Seperti itu. Memang daerah sini daerah Kalimantan ya, namanya Kalimantan ya, pasang surut ya. Cuman kan ada yang pasangnya rendah, ada yang pasangnya tinggi. Mungkin karena di daerah sini paling rendah, jadinya pasangnya terlalu tinggi seperti itu. Ini aja, ini kalau pas pasang besar di sini, ini akan tanggul kayaknya kurang lebih tinggal sedikit lagi nih masuk air. Karena kalau pas pasang tinggi nih di sini penuh nih. Nah, ini batas sungainya ya. Tadi dari sana saya lewat ke pinggir, ini sungai semua ini. Pinggir ini sungai ya. Sampai tembus ini. Apa itu? Paling pindah ini buaya kecil ini. Nah, di sini ini sungai semua ya. Nah, ini keliling sungai. Ini masih 200-nya katanya Mas Agus, itu masih ke belakang lagi. Masih nyebrang sungai lagi. Katanya Mas Agus itu. Nah, ini sungai sudah ini. Ini sungai kecil, masih ke sana lagi. Baru
genap 200. Dan saya muter ke sini, ini sungai lagi ke sini ya. Ini sungai lagi. Nah, ini sungai ya. Tuh, sungainya ke sana. Ini sungai ini. Yang kelihatan apa namanya ini sungai sini. Ini bukan ya. Ini bekas alat kemarin galian. Nah, di sini pembuangan air ya, supaya air tidak yang air dari dalam bisa keluar. Ini pembuangannya di sini. Jadi untuk daerah sini ya, daerah jalur tempatnya Mbah Marioto, Mas Agus ini memang kemarin sempat maksudnya dapat ini ya, tanggul. Maksudnya memang sih kalau untuk biaya solarnya ditanggung Mas Agus sendiri, tapi untuk alatnya, yang alat sama operatornya itu kan ditanggung Pak Ase waktu itu. Nah, Mas Agus ini masih kebagian ya, karena dulu mulai dari cetak sawah tempatnya Mas Apri ke sini, setelah itu mutar balik lagi arahnya Pak sini, sebelum Pak Irvani sini deretan ini, terus ke tempatnya Pak Irvani, setelah itu jalan keluar ke tempatnya Pak Kamto. Jadi untuk jalurnya Bang Madrim situ belum dapat tanggul. Seperti itu, karena di sini itu dampaknya air pasang itu untuk daerah sini ya, itu tinggi sekali karena di pinggir sungai. Beda lagi yang di deretan daerah Masjid Al Mustofa ya, yang di sana itu. Kalau di sini mungkin 1 lutut orang dewasa pasangnya. Kalau di sana mungkin sekitar baru 20 cm karena agak tinggi di sana. Kalau di sini memang rendah tanahnya. Karena saya bisa mengatakan seperti itu karena sering menjajahi melewati di sini, sering melihat ketika pasang di sini, ketika air pasang di sana, seperti itu. Dan untuk tanahnya di sini memang asli tanah ya, bukan gambut, asli tanah, tapi tanahnya kuning-kuning, hitam-hitam kuning seperti itu ya. Tapi kalau biasanya kalau nyangkul itu nggak sampai ke bawah yang tanahnya agak kuning itu ya. Kalau yang kuning itu berbeda lagi, nanti zat asamnya terlalu tinggi. Seperti ini kan tanah bagian bawah ya, bagian bawah seperti ini rumput aja nggak mau tumbuh di sini ya. Ada sebagian yang tumbuh, tapi yang ini tuh sama sekali nggak mau hidup. Ini aja hidup rumput dari bawah ini tuh, hanya lewat di atasnya. Jadi seperti itu. Kali ini Mas Agus memulai ya, bukan tapi mulai awal bertani. Selama 9 tahun Mas Agus transmigrasi di sini, tapi masih bertahan di sini untuk bertani mau bertani, dikarenakan ini lokasinya tidak bisa digarap atau tidak bisa dikelola karena pasang. Akhirnya Mas Agus jualan es krim sampai sekarang. Nanti kalau tadinya ini sudah produktif atau aktif ya, maksudnya sudah bisa dipanen, atau kemungkinan Mas Agus bisa tani terus ya, untuk bisa ditinggalkan ya, seperti itu. Karena Mas Agus masih anaknya di Jawa juga masih sekolah ya, jadi harus, kalau mulai seperti ini kan modalnya bukan hanya tenaga ya, tapi modal banyak sekali ya, tenaga, pikiran, dan yang lainnya ya, seperti itu. Nah, ini tanggulnya kayaknya dibongkar. Nah, ini tanahnya semacam ini, lengket ya di sini. Ini lengket, ini sudah ditabur sama kapur dolomit supaya tidak
ternyata sahamnya berkurang. Itu Mas Agus mulai nanam daun bawang di sana. Memang ini Mas Agus betul-betul belajar ya. Mungkin kalau dulu lahannya ini bisa dikelola, mungkin sampai sekarang ya sudah bisa bertani. Tapi karena dulu lahan ini belum bisa dikelola, jadinya Mas Agus untuk memenuhi kebutuhan jualan es seperti itu. Dan ini mulai awal mula Mas Agus menanam daun bawang. Halo, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Sehat ya. Jadi hari ini mulai nanam daun bawang Mas Agus ya. iya. Berapa kilo yang awal mula ditanam ini? 10 kilo 10 kilo. Bibit dari mana? dari Pak Irfani. Pak Irfani. Beli di sana atau gimana? Iya, beli. Beli sana ya, tempatnya Pak Irfani ya. Kebetulan punya Pak Irfani kan di sana sih sebenarnya konsumsi ya, besar-besar seperti itu. Tapi ketika kalau tempatnya Pak Irfani, ketika kita butuh kadang-kadang sama Pak Irfani itu nggak apa-apa konsumsi, yang penting bisa ditanam nggak apa-apa gitu. Pak Irfani itu maksudnya apa ya, kalau kita minta untuk ditanam itu diusahakan sama Pak Irfani. Senangnya sama Pak Irfani seperti itu. Jadi sama-sama nanam gitu, sama-sama nanti bisa tanam daun bawang. Nah ini memang Mas Agus ini dulunya sudah sampai ke sini sudah pernah bertani atau belum? Belum sama sekali. Belum sama sekali ya. Dulu kan memang dari Jawa tujuan Mas Agus ke sini kan memang mau bertani ya. Iya. Nah, tujuan transmigrasi ke sini sampai saat ini itu memang Mas Agus mau bertani, tapi dikarenakan lahan belum bisa digarap dengan terdampak pasang surut. Nah, akhirnya setelah tanggul ini jadi, Mas Agus baru memulai bertani di sini. Seperti itu. Ini Mas Agus betul-betul belajar. Maksudnya memang kemungkinan kalau dulu air enggak kena air pasang, kemungkinan Mas Agus sampai saat ini sudah bisa bertani ya. Maksudnya lahan ini sudah digarap gitu ya. Tapi dikarenakan lahan ini terdampak, maksudnya sering terendam air pasang seperti itu. Jadinya awal mula Mas Agus 9 tahun ya sudah ya. Kurang lebih 9 tahun Mas Agus baru bisa menanam daun bawang ini. Ya memang ya nyatanya ya kan Mas Agus. Iya. Memang nyatanya ya 9 tahun ini Mas Agus baru bisa tanam daun bawang. Iya. Wah, aku mau kemana itu? 9 tahun menunggu untuk lahan kering. Alhamdulillah Mas Agus ini lahannya sudah kering, jadi bisa dikelola dengan baik lah seperti itu. Ini memang prosesnya masih panjang sih. Maksudnya karena ini masih cangkulan awal, biasanya ya tanahnya masih grual-grual. Masih besar-besar, nanti keduanya baru agak tipis-tipis. Ini ada Mas Pandi juga. Mas Pandi ambil itu apa namanya? Papan untuk bikin tangga. Kemarin kan nggak sempat bawa, bukan nggak sempat, sebenarnya sempat. Cuman posisi habis hujan, licin sekali jalanan. Ini lagi terang kan? Tidak hujan. Lagi nggak hujan. Oh, ini udah pakai dolomit ini Mas Agus ini. Oh, wis dolomit iki kok. Dari dolomit iki. Halo Mas Agung. Mas Darus. Kok Darwus? Darwis. Daryin. Daryin. Bukan Darwis. Dari mana Mas Agung? Dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Mau kemana? Mau istirahat. Lu istirahat kok sini? Mau ikut bantu anu kah? Bantu Mas Agus nanam daun bawang? Mau. Mau? Bisa kah? Belum bisa, kakinya belum sehat. Hah? Mau nonton. Lu kok nonton? Ya harusnya Mas Agung itu bantuin Bapak di belakang. Iya. Itu Bapak lagi nyangkul itu kayaknya. Dari mana aja tadi Mas Agung?
Di rumah. Dari rumah. Mm-mm. Mak, Mau kemana? itu tadi. Hah? Boleh minta bantuannya kah? Apa itu? Belikan tembakau. Duh, Mas Agung nggak boleh ngerokok terus. Ya terakhir. Oh, dari kemarin terakhir terus. Ayo. Nggak boleh ngerokok terus Mas Agung. Mas Agung sekarang lu kurus lu. Iya. Kenapa nggak apa namanya sering jalan begadang kan malam? Nggak pernah. Iya katanya kok sering begadang sekarang. Iya. Bantuin bapaknya Mas Agung. Itu bapaknya kasihan di situ nyangkul sendiri. Mas Agung bantuin. Pulang mandi ya, Mas Agung. Nah, jadi di sini selain Mas Agus juga Pak Tris juga ini. Kalau Pak Tris memang sudah bisa bertani ya, sudah bisa bertani. Tapi ya untuk daerah sini memang semua terdampak pasang surut ya. Pasangnya terlalu besar. Semua sih kena pasang surut ya, tapi terlalu besar sehingga baru saat ini bisa dikelola. Mungkin 9 tahun ya, 9 tahun menunggu lahan ini bisa kering. Akhirnya sekarang sudah bisa kering dengan cara ditanggul. Tapi sebentar lagi insya Allah kalau tanggul blok bisa selesai tahun ini, semua daerah sini kering Pak Mas Agus. Kalau bisa kering semua, wah di sini petani jos nanti. Soalnya kan di sini beda lagi dengan tempatnya Mas Pandi. Kalau daerah sana itu tempatnya Mas Pandi itu tanahnya gambut Mas Pandi ya. Nah, kalau di sini tanah itu, kalau tempatnya Mas Pandi itu sempat nanam kemarin berapa kilo Mas Pandi? 20 kilo. Itu sekarang sudah umur 1 bulanan. Itu loh apa ya? Walah, hilang malahan. Ibaratnya apa ya, yang hidup itu mengkeret lagi lah, jadi kecil. Karena tanahnya sudah panas ya, bawahnya itu panas, Sudah terlalu banyak pasirnya. Kemungkinan kalau seandainya di sini ada pupuk, banyak pupuk ini, pupuk seperti kotoran sapi, kotoran kambing, mungkin dibanyakin itu mungkin bisa kemungkinan. Tapi karena di sini minim sekali untuk kotoran sapi ataupun kotoran kambing ya. Adapun harganya lumayan mahal kalau untuk daerah sini. Satu karung kotoran kambing itu sampai 50 sampai 60 per karungnya. Karung 50 itu pun enggak diikat pocong ya, diikat pocong itu. Seperti itu. Jadi untuk daerah sini memang rata-rata bukan cuma Mas Agus ya, Mbah ini Pak Tris, Mbah Marioto itu ya semua dulu memang terdampak air pasang ya di sini. Tapi alhamdulillah untuk saat ini sudah bisa digarap karena sudah ada tanggul ya keliling, sudah ada tanggul keliling, jadinya bisa digarap. Nanti setelah ini nyambung lagi ke sana Mas Agus, mungkin ke belakang-belakang ya. Sebelah. Oh ya. Ini awal mula penantian Mas Agus selama 9 tahun. Sekarang baru bisa tanam daun bawang di sini. Luar biasa. Alon-alon. Nah, ngomong-ngomong Mas Agus, ini tanggulnya kan di depan ini kok kayaknya makin miring, apa memang ambles di sana kah? Ambles itu Mas. Kayaknya ambles ya. Iya. Si Rono yuk. Ayo Mas Pandi. Ayo ngidil. Ngidil. Nah. Oh itu jembatannya. Di sini ini ya, depan rumah lagi. Longsor ya. Nah ini kan tanggulnya memang dulu kan sampai sini, ini longsor ke sini. Ini kalau nggak ada apa ya, kalau nggak ada pancang ini sudah hilang ini. Ambles, hilang semua tanahnya di sini. Nah, ini saking lamanya sampai jembatan pun udah nggak ada. Jadi Mas Agus muter-muter lewat Mbah Marioto sana, jembatannya lewat sana. Nih. Soalnya ini saya tinggikan loh. Apanya? Naikkan lagi yang bisa. Oh tanahnya. Pastikan. Oh iya ini ya.
Oh, di sini mau dirapikan, ditinggikan lagi, dikeruk-keruk gitu. Ini ambil tanah yang ini, ambil semua aja Mas Agus. Iya. Sisakan tanah yang aslinya. Oh, mau di kolibet ke sini kah? Kolibet. Enggak, ini rencana tanam pepaya kah. Oh, gitu. Jadi untuk daerah sini memang saat ini kalau nggak ada tanggul nggak bisa dikelola ya. Ini air pasang sudah mulai naik, tapi kalau pas air surut ya di sini nggak ada air, pas hilang. Tapi kok tiba-tiba datang sendiri, nggak ada hujan, nggak ada apa, datang sendiri tuh. Kiriman. Ya, banjir nggak tahu dari mana. Nah ini kan tanggul semua ke sini. Nah, itu rumahnya Pak Madrim, terus ini rumahnya Pak siapa? Sugianto. Jadi saat ini Pak Sugianto ya juga belum bisa tanam apa-apa ya, kecuali nanti bisa tanam padi dulu. Kecuali padi dulu. Kalau selebihnya mungkin belum bisa ya Pak Sugianto. Karena kalau mau nunggu tanggul itu masih lama lagi, mungkin setengah tahunan lagi kurang lebih ya. Mungkin kemungkinan kurang lebih seperti itulah. Sampai akhir Desember lah. Akhir Desember itu baru bisa kering. Jadi kalau sementara Pak Sugianto bisa tinggal di sini tapi numpang tanam di tempat lain nggak masalah seperti itu. Tapi karena untuk sekarang untuk tanam sayur di sini walah nggak bisa, belum bisa ya, masih sangat apa pasangnya sangat tinggi soalnya di sini, jadi belum bisa. Kecuali tempatnya Mas Agus ini baru karena ada tanggul jadi bisa ditanami sekarang seperti itu. Nah ini rumahnya rumah asli, masih asli trans ini rumahnya. Ada sinyal di situ kah? Ada. Ini asli trans. Mas Agus tinggal sendiri sekarang, istrinya di Jawa. Nggak ada orang di dalam. Nggak tahu kalau menyembunyikan orang di dalam. Jadi Mas Agus ini anaknya berapa Mas Agus? Dua. Yang sekolah semua kah sudah? Yang besar sudah SMK kelas 2 ini. Yang satu masih umur 3,5 tahun. Di Jawa semua ya. Jadi seperti itu Mas Agus di sini dengan cara berjualan, lokasi tetap ditinggalkan sementara untuk apa ya, karena harus mencukupi kebutuhan keluarga yang ada di Jawa. Jadi dengan cara berjualan Mas Agus bisa mencukupi seperti itulah. Alhamdulillah sekarang baru mulai bertani di lahan transmigrasi. 9 tahun menanti apa ya, bisa bertani di lahan sendiri. Baiklah Mas Agus, terima kasih sekali atas waktunya. Mudah-mudahan semangat selalu untuk menggarap lahannya. Semoga nanti ke depannya Mas Agus bisa apa ya, bertani dengan bagus lah, seperti itu. Bagus kalau sudah, kalau misalnya tidak bisa ditinggalin ke tanaman, fokus di dalam. Oh sip, mantap, luar biasa. Ya itu Pak Tris baru datang. Jadi seperti itu. Iyalah Mas Agus, terima kasih banyak ya. Jadi seperti itu untuk ngobrol-ngobrol hari ini di tempatnya Mas Agus, transmigrasi asal Boyolali, Jawa Tengah, seperti itu. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.